Masih melanjutkan yang kemarin, sekarang bagian keduanya. Nah, di bagian kedua ini juga kita masih akan terus membahas mengenai apa sih yang seharusnya menjadi hak kita. Bukan cuma kita yang dituntut, bukan cuma kita yang disuruh kewajiban kamu gini, kewajiban kamu gini, kewajiban kamu gini, kewajiban sebagai supporters ini, itu, ini, kewajiban. Haknya mana? Ya. Ketemu lagi dengan saya Albert Syedra Draktan dan kita masih nerusin video yang kemarin. Video apa? Video mengenai hak kita sebagai supporter. Jadi buat kawan-kawan yang belum nonton, saya sarankan supaya nggak pusing, nonton dulu yang episode satunya, baru nanti balik lagi ke sini ya. Oke? Saya tungguin. Oke, ya. Jadi kalian udah nonton kan yang episode pertamanya. Kita sekarang lanjut. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk share video ini, kasih tahu ke teman-teman supaya kita sama-sama dapat knowledge, meskipun ini hanya knowledge dasar ya. Dan ini cuma ngebahas, nggak sampai yang terlalu dalam gimana gitu, nggak. Cuma yang pasti hanya demi kebaikan kita semua agar di BRI Liga 1 musim ini kita bisa mendapatkan keamanan, keselamatan, kenyamanan sebagai consumer dan customer seperti yang dibilang oleh pebisnis sepak bola. Para pebisnis sepak bola itu kan ngomong bahwa kita bukan supporters kan, tapi kita konsumen, ya kan, bahwa kita customer. Ya udah, kalau gitu kita menuntut hak kita sebagai customer, sebagai consumer, dan jangan selalu dituntut kewajibannya doang, tapi kita yang ngasih duit, sebagai yang ngasih duitnya ya kita juga harus dapat hak. Dan kita sama-sama udah tahu di video pertama tadi, kita sekarang udah tahu bahwa kita akan membahas mengenai tiketing ya. Kita lanjut ya. Jadi kasus-kasus yang banyak menyebalkan adalah kalau di video pertama kita membahas mengenai ngejamnya atau ngehangnya atau sulitnya mendapatkan tiket online dan atau juga tiket offline gitu, atau tiket yang langsung bisa kita dapetin di dunia nyata tanpa dari website segala macam. Sekarang kita bisa ngelihat juga apa sih yang terjadi di stadion. Dalam beberapa kasus, kita sama-sama tahu bahwa calo itu masih terus berkeliaran. Dan hati-hati, jangan terjebak dengan statement atau jangan terjebak dengan quote ya, atau jangan terjebak dengan apa ya, kayak petuah atau kayak ada beberapa orang lah yang suka ngomong kayak gini. Mereka suka ngomong kayak gini, nggak apa-apa ada calo, itu malah mempermudah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nggak apa-apa ada calo, itu bagi-bagi rezeki karena mereka juga mencari nafkah. Ya udahlah, bagi-bagi rezeki. Iya sih, maksudnya gimana ya? Saya nggak bisa ngomong panjang lebar mengenai rezeki karena itu semua udah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Rezeki itu semua udah ada porsinya. Betul, itu betul. Dan saya dengan hormat, saya tidak berusaha untuk memangkas rezeki orang lain, ya kan? Namun kalau misalnya memang apa ya, supaya calo-calo itu tetap ada misalnya, ya udah dibikin gini aja dalam tanda kutip gitu ya. Saya beberapa kali pernah away ke beberapa daerah, itu calonya memang dalam tanda kutip ya, sengaja kayak dikaryakan atau dipekerjakan untuk jadi yang kayak jemput bola gitu. Jadi bukan supporter yang datang ke tiket booth gitu ya, atau ke loket gitu, bukan, tapi kayak jemput bola gitu. Mereka yang nyamperin dengan harga yang sama dan mereka juga resmi gitu, bukan yang diam-diam mau tiket nggak, bukan yang kayak gitu. Itu kan akan membantu juga buat mereka. Dan
nggak akan merugikan siapapun, malah menguntungkan semua pihak juga kan kalau kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita sering lihat kasus-kasus lainnya gitu ya yang membuat hak kita sebagai supporter seperti yang terpangkas gitu ya, atau bisa dibilang kasarnya gitu ya, teraniaya gitu hak kita sebagai supporters. Kalau kita ngelihat apa? Tiket keriting. Atau apa ya istilahnya ya, tiket keriting itu apa ya, kayak di daur ulang gitu, tiket daur ulang di reuse. Jadi janganlah ada tiket-tiket keriting, ya kan? Tiket keriting itu jadi kayak gini buat kalian yang belum paham. Saya masuk. Tiketnya misalnya diambil oleh oknum. Nggak apa-apa ya saya sebut oknum, karena itu bisa siapapun. Tiketnya diambil oleh oknum. Tapi misalnya nggak disobek nih. Terus kemudian sama dia dijual ke orang lain. Misalnya. Ya kan? Atau dikasihin ke orang lain. Ya bisa dijual, bisa dikasihin. Orang lain misalkan yang saudaranya atau siapa. Terus dipakai lagi. Dan itu berulang kali. Nah kayak gitu. Kan jadi ngaco. Sementara kita yang beli susah payah. Mulai dari ada yang beli online lah, repot segala macam. Ada yang beli dari calo yang tadi saya bahas, harganya lebih mahal, berkali-kali lipat. Terus kemudian disalahgunakan, didaur ulang. Nah yang kayak gini, tolonglah semua pihak yang berwenang, tolong hak kami sebagai hak kita gitu sebagai supporter. Ini teraniaya banget gitu kalau ngelihat yang kayak gituan. Ya kan, itu yang berikutnya. Terus kemudian yang ketiga, dengan segala hormat, maaf, ada ormas, ada aparat kepolisian atau ada aparat TNI misalnya, atau ada yang kenalan panpel, atau ada yang kenalan football stewards, atau ada yang kenalan apapun, bisa masuk dengan mudah. Sementara puluhan ribu orang lainnya susah untuk mendapatkan akses masuk. Udah antrean, ya kita sama-sama tahu lah ya, di Indonesia emang masih jadi PR bersama gitu ya, untuk biar bisa antre dengan tertib. Ini PR bersama. Para supporter udah antre segala macam, ini ada yang dengan mudah dikawal oleh kenalannya, bisa masuk dengan mudah. Tolonglah buat para oknum-oknum ini juga, ya saya nggak punya hak untuk bilang dihukum ya, cuma dikasih tahu lah setidaknya gitu, bahwa jangan kayak gitu. Oke, karena ada puluhan ribu orang yang sakit hati gitu ngelihat segelintir orang bisa masuk dengan mudah. Jadi kita sama-sama bermimpi lah ya, semoga kita semua bisa antre dengan enak dan tidak ada 1, 2, 3 orang pun yang bisa mendapatkan akses dengan kayak VVIP akses gitu, dikawal oleh kenalannya. Semoga nggak pernah ngelihat itu lagi. Dan yang terakhir, nah ini lucu. Buat kawan-kawan yang belum pernah nonton video saya mengenai away end, mengenai pentingnya bahwa setiap supporter harus dikasih jatah away end atau tribun khusus supporter yang away. Nah, buat yang belum nonton itu silakan nonton di video saya, beberapa video sebelumnya, beberapa video yang lampau, yang lalu. Nah ini lucu. Jadi gini, karena takut ngerusuh, sekelompok penonton, saya bisa bilang gitu ya, sekelompok penonton atau segerombolan orang bisa dikasih tiket dengan akses mudah, dimudahkan gitu. Ya udah deh, masuk deh daripada ngerusuh. Bisa kayak gitu di Indonesia. Aduh, maksudnya lah, kita yang mati-matian mulai dari foto-foto, ngisi data diri, KTP segala macam, sebuah data diri kita diserahin ke website untuk beli online, atau yang bersusah payah beli offline segala macam. Sementara ini ada segerombolan orang yang katakanlah misalnya away tapi nggak punya bekal sama sekali, nggak ada persiapan sama sekali,
hanya karena dengan alasan udah tradisinya kayak gitu menggelandang misalnya, kemudian bisa jadi yang kayak dapat privilege atau dapat kemudahan, dimudahkan semuanya. Ya diedukasilah, maksudnya diedukasilah oleh semua pihak gitu, bukan dengan dikasih. Ada pepatah gini, jangan dikasih ikannya gitu, tapi dikasih cara, diajarin cara mancing gitu. Jadi dalam arti yang sebenarnya adalah gini, ya diedukasi lah, bukan selalu ya udah deh mengalah dan akhirnya mereka dikasih privilege, bukan yang kayak gitu. Ya kasihan dong yang supporter benerannya gitu, kan jadi tercoreng juga supporter yang benerannya nanti. Kalau misalnya ada segerombolan orang yang selalu mendapatkan hak seperti itu, nanti kecap jelek semua. Ya, jadi masih akan terus kita lanjut mengenai hak kita sebagai supporters ini. Jadi ikutin terus YouTube-nya Albert Syadra Draktan dan tunggu episode berikutnya. Masih tetap membahas hal yang sama. Oke, sampai jumpa lagi.